Di awal film kita akan diperlihatkan dengan sepasang suami istri yang sedang mengobrol bersama, di mana istrinya tersebut bernama kita panggil Teh Yuli. Yuli adalah seorang ibu rumah tangga yang belum dikaruniai anak orang. Sedangkan suaminya yang bernama Samsul yang bekerja di sebuah perusahaan sebagai seorang direktur. Saat mereka sedang mengobrol bersama, terlihat Teh Yuli yang dicuekin suaminya dikarenakan Samsul asik sibuk dengan HP-nya. Teh Yuli yang ingin mendapatkan perhatian dari suaminya itu pun mencoba berbasa-basi dengan menawarkan setangkir kopi paman. Akan tetapi tindakan Teh Yuli itu tidak merubah keadaan karena Samsul tetap saja tak meresponnya. Malam itu pun berakhir dengan sifat Samsul yang tidak memberikan jatah istrinya untuk menanam benih. Di pagi harinya terlihat Teh Yuli yang berada di depan rumah untuk mengantarkan suaminya bekerja. Seperti biasa suaminya akan pergi bekerja dalam beberapa hari. Akan tetapi Teh Yuli yang akan ditinggalkan oleh suaminya itu pun terlihat kurang bahagia dikarenakan ia belum menanam benih bersama suaminya. Siang harinya terlihat Teh Yuli yang sedang mengobrol dengan temannya yang bernama Hikaro. Di sini Hikaro menceritakan bahwa ia telah menikah dengan teman sekolahnya dulu. Teh Yuli yang dulunya satu sekolah, dia pun mengenal juga dengan suaminya Hikaro. Scene pun berganti saat malam harinya. Terlihat Teh Yuli yang sedang sendirian di kamarnya. Saat itu ia sedang memakai skincare untuk melakukan perawatan glowing. Tak lama kemudian temannya Hikaro pun menelponnya. Ia mengatakan bahwa sekarang ia sedang dalam perjalanan menuju rumahnya. Teh Yuli yang sedang sendirian di rumah dan merasa kesepian, dengan senang hati ia pun langsung mempersilahkan Hikaro untuk mampir di rumahnya. Tak lama kemudian bel rumah pun berbunyi. Teh Yuli yang mendengar itu pun bergegas untuk membukakan pintu. Namun saat Teh Yuli membuka pintu, ia pun dikagetkan dengan Hikaro yang ternyata tidak datang sendirian, melainkan ia datang dengan suaminya yang bernama Kang Mamat. Karena mereka dulunya satu sekolahan, jadi Kang Mamat pun terlihat nampak biasa saja saat melihat Teh Yuli. Akan tetapi Teh Yuli yang jablay pun menatap Kang Mamat, yang membuat pikirannya bertraveling kemana-mana. Lalu Teh Yuli pun mempersilahkan mereka berdua masuk. Ia juga mengajak mereka untuk makan malam bersama dan menceritakan tentang masa sekolah mereka. Akan tetapi terlihat Teh Yuli yang terus mencuri pandang kepada suaminya temannya itu. Lalu Hikaro yang ingin buang air kecil, ia pun meminta untuk pergi ke kamar mandi. Teh Yuli kemudian menunjukkan kamar mandinya yang berada di belakang. Saat mereka tinggal berdua, Teh Yuli pun mengajak Kang Mamat untuk mengobrol dan memuji kalau tubuhnya Kang Mamat sangatlah atletis, berbeda sama dengan suaminya yang biasa-biasa saja. Teh Yuli yang sudah lama tidak dijamah oleh suaminya itu pun terlihat sangat mengagumi Kang Mamat. Mengingat suaminya yang akan pergi bekerja dalam waktu beberapa hari, Teh Yuli pun langsung meminta nomor telepon dari Kang Mamat. Awalnya Kang Mamat tidak ingin memberikan nomor teleponnya karena ia takut dengan suami istrinya. Namun Kang Mamat yang sudah tertarik oleh Teh Yuli sejak masa SMA, dengan cepat ia pun langsung memberikan nomor teleponnya. Teh Yuli pun sangat senang karena bisa mendapatkannya. Besok harinya terlihat Kang Mamat yang sedang berada di rumah Teh Yuli. Sementara itu Teh Yuli sedang merapikan tempat tidurnya. Setelah itu ia lalu menyuruh Kang Mamat untuk pindah ke tempat tidur. Ternyata Teh Yuli ingin menawarkan Kang Mamat untuk dipijat plus-plus. Tanpa pikir panjang, Kang Mamat pun menerima tawaran dari Teh Yuli. Lalu Kang Mamat pun mempersiapkan dirinya untuk dipijat enak. Sedangkan Teh Yuli mempersiapkan semua alat pijatnya. Kemudian Teh Yuli pun membalut tubuhnya Kang Mamat dengan minyak urut dan mulai memijatnya. Ketika sedang dipijat, Kang Mamat merasakan kenyamanan sehingga membuat rudalnya berdiri tegak tepat di depan muka Teh Yuli. Hal itu pun membuat Kang Mamat menjadi malu. Teh Yuli yang melihat itu pun segera mengambil handuk untuk menutupi rudalnya Kang Mamat. Modus. Akan tetapi servis yang diberikan oleh Teh Yuli sangatlah nyaman, sehingga membuat rudalnya Kang Mamat tak berhenti berdiri tegak layaknya tegangan listrik. Teh Yuli yang menyadari kalau Kang Mamat selalu melihat gunung aktifnya, ia pun lalu mengambil handuk dan menutup matanya Kang Mamat. Setelah menutup mata Kang Mamat, terlihat Teh Yuli yang sedang memandang kesat rudalnya Kang Mamat yang berdiri tegak. Karena Teh Yuli yang sudah lama tidak dijamah oleh suaminya, hal itu pun membuatnya menjadi tergoda. Ia lalu melepas bajunya dan menggunakan metode lain untuk memijat Kang Mamat. Anjir! Yang tahu caranya komen di bawah coy.
Kang Mamat yang menyadari kalau pijatannya yang berbeda segera membuka penutup matanya. Yo pedo to Kang, wong dee lo micat gunung aktif, lanjut. Ia pun terlihat kaget karena melihat Teh Yuli yang sudah siap menanam benih. Tak lama setelah itu mereka pun langsung melakukan ih. Setelah selesai melakukannya, terlihat Kang Mamat yang sedang berpamitan untuk pulang. Akan tetapi Teh Yuli menahannya dan mengatakan untuk tinggal sebentar lagi. Ternyata Kang Mamat yang sudah ketagihan dengan servisnya Teh Yuli langsung mengajaknya untuk menanam benih lagi. Tak lama setelah itu mereka pun langsung melakukan ih lagi coy. Beberapa hari kemudian terlihat Teh Yuli yang sedang di rumah sendirian. Karena merasa kesepian, ia pun menghubungi Kang Mamat dan menyuruhnya untuk datang ke rumahnya besok. Akan tetapi Kang Mamat menolak ajakannya karena ia takut jika hubungan mereka diketahui oleh istrinya. Mendengar penolakan dari Kang Mamat, Teh Yuli pun menjadi kecewa. Gak apa-apa, kan ada aku di sini. Tapi bohong. Lalu saat Teh Yuli sedang tidur, ia mengalami mimpi becek. Hal itu pun membuatnya terbangun. Menyadari hal yang baru ia alami barusan hanyalah mimpi basah, Teh Yuli pun segera menyelesaikannya dengan cara melakukan olahraga colwan khusus wanita. Esok harinya terlihat Teh Yuli yang sedang bersiap-siap untuk keluar rumah. Namun ketika sedang bersiap-siap, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Saat Teh Yuli membuka pintu, ternyata yang datang adalah Kang Mamat. Hal itu pun membuat Teh Yuli menjadi kaget karena semalam Kang Mamat telah menolak ajakannya. Di sini Kang Mamat menjelaskan bahwa semalam ia merasakan bimbang. Akan tetapi setelah memikirkannya, dia sadar bahwa ia mulai menyukai Teh Yuli yang memberikan servis yang sangat bagus, sehingga ia susah untuk melupakannya. Bagong nggak tuh? Mendengar semua penjelasan dari Kang Mamat, Teh Yuli pun menjadi senang. Lalu ia mengajak Kang Mamat masuk ke dalam rumahnya. Tak lama setelah itu mereka pun langsung melakukan ih. Di akhir film kita akan diperlihatkan Teh Yuli yang sedang duduk bersama suaminya. Di sini Teh Yuli terlihat sangat bahagia, yang membuat wajahnya berseri-seri. Hayate yang melihat tingkah aneh istrinya itu pun mencoba menanyakan apa yang terjadi dengannya. Teh Yuli pun menjawab kalau ia bahagia karena suaminya sudah pulang. Anjir, coba kalian rasakan kalau berada di posisi suaminya. Fix OTW ke pengadilan agama. Tamat. Ending yang membagongkan.